Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Bupati Malang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Akbar Ardi Mulyo kepada Ustadz Arifin Hasbullah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami sampaikan selamat datang dan merupakan kehormatan bagi kami atas kehadiran yang pertama para alim ulama, yang kedua Bapak Bupati berserta rombongan, kami segenap takmir Masjid Al-Akbar bisa mengadakan acara pada pagi hari ini, yakni pembukaan Pasar Mubarak dan peresmian renovasi bangunan Masjid Al-Akbar. Semoga karunia ini senantiasa ditambah dan tambah, sehingga kelak ketika kita menghadap ilai Rabbi menjadi amal ibadah yang bernilai luar biasa di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami di sini atas nama Takmir Masjid Al-Akbar mengucapkan beribu terima kasih, khususnya kepada Bapak Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji M. Sanusi MM. Semoga beliau senantiasa dibalas dengan balasan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu tempat ataupun penyambutan. Mudah-mudahan ini tidak menghalangi kita untuk menjalin ukhuwah silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Bupati Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan al-mukarram para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para takmir Masjid Al-Akbar. Yang saya hormati tokoh masyarakat Brigjen Purnawirawan TNI Haji Iru Suparno sebagai tokoh kita. Juga yang saya hormati mewakili Pangdiv Kolonel Infantri Rofik Yusuf Asren Divisi 2 Kostrat. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Daramin, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, perangkat desa, RT RW, sahabat-sahabat Banser. Saya hormati yang mewakili Ketua MPJNU baik Suriah maupun Tafidiyah, juga yang mewakili muslimat Fatayat
dan Ansor PAC Kecamatan Singosari, para tokoh masyarakat, remaja masjid, dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita ikut bersama-sama menyaksikan peresmian renovasi bangunan Masjid Jami Al-Akbar. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Para kiai, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya Muhammad Sanusi atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya Bupati Malang menyambut baik dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap kegiatan ini, dan tidak lupa saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dan kontribusi sehingga bangunan renovasi masjid ini telah rampung selesai dan habisnya hampir lebih 3 miliar 6 miliar ya. 6 miliar ini kalau kabupaten tidak mampunya nyumbang 15 juta karena 15 juta dibagi ke 4.500 masjid dan juga sebagian musola. Terima kasih kepada masyarakat yang telah menjariahkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya untuk masjid ini. Semoga amal jariah Bapak Ibu sekalian yang telah membantu masjid diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tabungan akhirat yang nanti akan kita tempati kita kalau sudah kembali ke sana. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kebanggaan sendiri bagi warga desa Ardi Mulyo telah mempunyai masjid yang megah sesuai dengan hadis Rasulullah, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sapa wong kang bangun masjid ning dunya sesuk dibangun omah ning akhirat. Jadi insyaallah yang ikut bangun punya rumah. Cuman di situ oleh Rasulullah tidak disebutkan bangun rumah. Ya. Kuncinya ono dewi. Dahlane ono dewi Thariqul Jannah ono dewi. Maka rumah sampean sudah disediakan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Tapi bukai kudu sregep wiritan tahlilan nggih. Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing sering maca kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah insyaallah sampean iso mlebu. Lek gak tau maca la ilaha illallah ya wallahu a'lam. Dan orang yang sergep tahlilan la ilaha illallah di mana saja berada, tidak harus setelah sholat harus diputar 100, tapi setiap saat duduk begini hati bergetak untuk zikir kepada Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu nanti jadi kebiasaan. Dan harapan dari para guru thariqah, ketika hembusan terakhir apa yang biasa diucapkan itu yang keluar. Kalau kita biasa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika kalau cara yang betul ngejit, kalau orang Jawa apa terkejut ya, kaget. Ketika kaget itu yang metu dari ucapannya yaitu la ilaha illallah Muhammad. Tapi sing biasa misu, sing pendino sarapane saka pincuk, itu naik meninggal yang bentuk pincuknya itu. Ada teman saya itu, benar itu bukan Cintogoro. Ya, ketika meninggal karena sakit itu pincuk metu karena setiap ngomong pincuk ya. Itu kalau biasa. Tapi kalau kita oleh para ulama dibiasakan tahlilan, biasa zikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub, kita berzikir itu menenangkan hati dimanapun kita, wa haitsu ma kuntu, ini tahlil berzikir terus. Insyaallah ketika kaget ngejit, jangan betul kaget, terkejut mau naza, itu tidak ada yang keluar kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika manusia umat Islam mati dengan mengucap la ilaha illallah, jaminannya surga. Jadi omai wis gawe sampean kuncine la ilaha illallah, dan Rasulullah menjamin man mata biqauli la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Sapa wong kang mati kelawan ngucap la ilaha illallah Muhammadur mesti masuk surga. Jadi ya, Pak Iru ya, lagi pengin mlebu surga sampean wis bangun masjid. Kuncinya durung dikai Gusti Allah kecuali sampean sering maca la ilaha illallah. Nah nek sampean seto nanti husnul khatimah bi qauli la ilaha illallah, sampean sudah dipastikan 1000% mlebu swarga. Mlebu ni kapan ditelok sih. Dicuci dhisik karena yang masuk surga itu menurut pengajian di kitab-kitab itu orang yang suci semua. Kecuali orang mati syahid langsung masuk. Yang lain ini ada hisab. Tapi jaminan mati bi qauli la ilaha mesti masuk surga. Masuk cepat apa lambat tergantung amal perbuatannya. Makanya dalam sebuah hadis kita harus selalu bertakwa kepada Allah di Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong kang takwa kepada Allah diberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang cara kitab gak dinyono-nyono. Gak dinyono-nyono niku napa ya lek wong anu. Ya. Dan bakal dikai rezeki min haitsu la yahtasib kang ora tanpa dinyono-nyono. Itu lek ngajib gitu, Pak. Jadi rezeki yang tanpa diduga itu oleh orang takwa dewi. Gak percaya takwalah kepada Allah, buktikan. Lek gak bener aku lokno. Ya. Orang yang takwa mesti dikasih rezeki yang luar biasa. Karena itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pengertian takwa dalam kaidah itu imtithalul awamiri wa jtinabun nawahi. Menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah itu sudah takwa. Yang diperintah minimal 5. Baca syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu. Yang dilarang sudah jelas ya. Minum khamr, zina dan seterusnya. Itu dilarang, berbuat dosa yang sudah ada semuanya itu dihindari. Bahkan saya ketika ngaji sama guru saya Al-Ustadz Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, manusia itu ketika hidup berusaha menjauhi maksiat kecil dan wajib menghindari maksiat besar. Itu dalam masalah bijtabun nawahi. Tapi masalah imtithalul awamir, berusaha melaksanakan kegiatan sunnah kecil untuk kita lakukan dan wajib mengerjakan pekerjaan wajib yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak baca sholawat, insyaallah kita mati dengan husnul. Nek mati husnul khotimah, masjid ini bisa tinggani nanti ning akhirat. Amin Allahumma amin. Maka saya berharap dalam masa pandemi para kiai, para ibu nyai, para pejabat, teman-teman Banser, teman-teman muslimat, sahabat-sahabat Fatayat dan adik-adik remaja masjid, impres nomor 6 harus kita lakukan. Pertama M3, isinya M3. Pertama harus memakai, ya adik-adik harus memakai masker. Yang kedua mencuci, karena tangan ini merupakan penyaluran mutasi dari virus corona itu ke dalam tubuh ini melalui tangan yang paling efektif. Nah, kalau melalui udara pakai masker sudah selesai. Tapi kalau pakai tangan ini setiap saat bisa berpindah dengan mengusap muka, maka virusnya nempel ke wajah. Ketika dihirup oleh nafas itu akan masuk. Tuh. Yang ketiga menjaga jarak. Physical distancing gak oleh sentuhan. Menjaga jarak itu sampai kapan? Ya selamanya. Tidak hanya pertemuan tok. Setelah pertemuan, sebelum pertemuan tetap jaga jarak. Intinya jaga jarak supaya badan kita tidak bersentuhan dengan orang-orang di sampingnya. Nek nempel, baju ini nempel podo ae, tidak jaga jarak, ini bisa
menjadi penyebab penularan virus nempel yang bajunya. Ketika nempel di sini, bajunya bersentuhan dengan orang yang positif, tangan saya begini, ngusap rai, ini itu jalaran melebu. Yang kedua, kenapa tangan ini harus dibasuh? Itu merupakan pusat yang paling efektif penularan corona. Nah, kita jaga jarak, tapi Yai Nun Sewu, kita lupa bahwa penyaluran terbesar COVID ini dari tangan. Makanya harus kita jaga jarak, mari ngono mulai salaman. Iki podo mek nularno COVID. Ya, ini makanya Nun Sewu Yai, ini mulai hari ini dihindari salaman. Walaupun salamanan sunnah, tapi ketika Rasulullah ada ta'un, ada seorang ustadz nyampaikan Rasulullah ketika waktu ada ta'un itu tidak mau salaman juga. Amsik nyadek katanya, tahan tanganmu, tidak usah salaman. Itu ada sebuah hadis seperti itu. Maka insya Allah kita tidak salaman ikuti sunnah Rasul ketika karena kita takut penyakit. Ya. Jadi ibu-ibu ya mulai hari ini mohon tidak salaman ya. Karena di Singosari ada ceritanya itu, ada yang korban putranya salaman sama orang tuanya sehingga jadi penular. Ya Pak Sekcam ya, waktu puasa Pak Sekcam laporan saya, ada keluarganya datang salaman bahwa menjadi penyebab penularnya itu. Ya. Makanya mulai hari ini salaman itu tidak boleh. Apalagi ibu-ibu senengannya cipika-cipiki. Nah ini orang bawa virus cipika-cipiki langsung melebu ibu, pipi kanan pipi kiri ya. Cipika-cipiki ini kan Yai istilah anak muda, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Wiku virusnya langsung melebu kabeh kesedotnya. Apalagi rangkul-rangkulan salaman, itu langsung saawak nular kabeh. Jadi ini saya sampaikan karena esensi dari jaga jarak itu supaya tubuh kita baik pakaian maupun kulit tidak bersentuhan dengan yang lain supaya tidak ada penularan. Tapi jaga jarak, pulang rangkul-rangkulan, datang desek-desekan, ini esensi itu tidak tercapai sehingga terjadi penularan. Mungkin itu Bapak Ibu, saya mohon Singosari sudah kondisif, Pak Camat sudah 5 hari ya. Pak Danamil berapa hari? 0. 5 hari sampun 0, mboten enten nambahan niki dijogo sedanten nggih. Nyuwun donga nih Pak Yai, mudah-mudahan khususnya Singosari Kabupaten Malang Serga Siru. Di kabupaten 5 hari sudah tidak ada penambahan. Yang sembuh sekarang sudah 86%. Mudah-mudahan minggu ini sudah habis sembuh semua. Kabupaten Malang COVID-nya nggak ada. Ya. Cuma Yai kalau nyuwun nanti para takmir diperbanyak baca istighfar dan sholawat. Karena dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa hambanya kalau Rasulullah berada di situ. Yai Anwar Iskandar Kediri mengganti Rasulullah hadir itu baca sholawat. Guru saya nyampaikan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, kalau orang baca sholawat 3 kali Rasulullah hadir di situ. Sehingga Ustadz Abdullah itu kalau baca sholawat mesti nangis karena Rasulullah hadir katanya. Nah, jadi banyak baca sholawat karena kalau baca sholawat Rasulullah hadir, insya Allah Allah tidak nurunkan bala, tidak nurunkan penyakit, selamat tekok corona. Yang kedua baca istighfar. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa hambanya selama hambanya itu mau istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu. Banyak baca sholawat, banyak baca istighfar, dan tidak susah duduk begini hati kita kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, le wis rada kiyu maca istighfar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad rada anu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Menang-menang ini lebih baik zikir dalam hati boleh, karena itu akan membawa ridha Allah dan syafaat ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Terakhir, masjid api ojo dibuat maju ya, jemaahnya buat mundur saja. Kalau maju hanya sop depan yang isi, tapi kalau mundur penuh ya Pak Yai itu akan jadi bagus. Mudah-mudahan ini masjidnya menjadi barokah, semua warganya senang jamaah, karena tetangga masjid itu sholatnya harus di masjid berjamaah. Mudah-mudahan semua sergap
nek subuh iso bek. Lek bek saya kepingin sholat subuh di sini juga nanti. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, renovasi Masjid Al-Akbar dengan ini saya nyatakan resmi dan dimulai penggunaannya. Peresmian akan ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti dan didampingi oleh Muspika Kecamatan Singosari. Marilah kita iringi acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beri tepuk tangan yang meriah. Semoga dengan dibukanya pasar mubarak ini Allah menurunkan keberkahan dan rahmatnya kepada masyarakat Ardimulyo. Dan juga dengan diresmikannya masjid ini, kita semua dapat dianugerahi untuk dapat memakmurkannya. Amin ya robbal alamin.